Berita yang mengejutkan datang dari salah seorang petarung Dagestan yang juga merupakan juara di divisi kelas ringan bersama promosi Bellator Usman Nurmagomedov, yang akhirnya dinilai gagal dalam tes narkoba untuk zat yang tidak disebutkan namanya. Sang juara divisi yang merupakan petarung yang terus-terusan menjadi bahan pembicaraan ini, meski bermain di luar promosi UFC, namun dari hasil yang diperolehnya kerap disebut-sebut sebagai salah satu yang terbaik dengan rekor MMA profesional. Hingga saat ini dipegangnya dengan 18 kemenangan dan tanpa terkalahkan, dengan 14 kemenangan penyelesaian dari 7 kemenangannya di bawah bendera Bellator. Namun dari keputusan badan pemeriksa ini bisa mengancam status juara Usman di Bellator karena sang juara diberikan skor selama 6 bulan untuk tidak diizinkan bertarung. Oh yeah, baby. You're gonna have to survive, don't you? Let's get it on! I'm ready today, tomorrow. Once I step in there, My journey in the UFC is so quick. I ain't intimidated by nobody. Kejadian ini adalah satu momen yang patut disayangkan bagi Usman, di mana reputasinya saat ini kini menjadi pertanyaan setelah jurnalis MMA Cole Silton menyampaikan kabar bahwa petarung Dagestan ini gagal dalam tes narkoba. Dan selain Cole, jurnalis MMA lainnya Ariel Helwani juga menyampaikan hal yang sama melalui akun Twitternya yang menjelaskan situasi tersebut dengan mengatakan, Usman Nurmagomedov telah diskor selama 6 bulan oleh Komisi Atletik Negara Bagian California setelah dinyatakan positif menggunakan zat terlarang setelah pertarungannya melawan Brent Primus di Bellator 300. Menurut pejabat eksekutif CSAC, Andy Foster, kemenangan itu kini berubah menjadi tidak ada kontes, tulisnya di akun media sosialnya. Jika kebenaran dari berita ini sudah tidak diragukan lagi, maka kerugian terbesar bagi sang juara Bellator tersebut yang akan dikurangi dari catatan rekor kemenangannya. Selain juga masih akan menjadi pertanyaan bagaimana kelanjutan dari posisinya yang akan bertarung di laga final Grand Prix. Kemudian Helwani kembali memberikan penjelasan dari kronologi kegagalan tes narkoba tersebut, yang menyatakan bahwa Usman yang memiliki resep tapi gagal mengajukan TUI yang telah ditindaklanjuti oleh Andy Foster selaku Direktur Komisi Atletik Negara Bagian California, dengan menyebutkan bahwa selain itu Usman juga akan dikenakan denda, dengan kembali menuliskan, menurut Foster, Nurmagomedov punya resep tapi gagal mengajukan TUA. Mereka tidak merilis substansinya, dia juga didenda $50.000 dan mendaftar di VADA, sebut Helwani kembali di akun Twitternya. Di luar dari anggapan, mungkin ada yang mengatakan bahwa ini semacam konspirasi terhadap Usman. Namun kenyataannya dari kejadian kegagalan tes narkoba sang juara ini merupakan cambuk yang keras kepada Dagestan, di mana para penggemar langsung cepat memberikan reaksi mereka menanggapi hal yang telah terjadi. Dan dipastikan dari reaksi tersebut merupakan tanggapan negatif sebagai jalan untuk mempersekusi dari reputasi Usman dan para petarung Dagestan lainnya pada umumnya. Beberapa komentar dari penggemar ini bisa ditemukan di postingan Ariel Helwani dengan beberapa di antaranya menyebutkan kekagetan mereka yang menyatakan bahwa Dagestan kini berantakan dengan penampilan yang tidak bagus, yang harus dikenakan sanksi dari bentuk kecurangan yang dilakukan Usman. Dan kemudian ada yang menyinggung untuk setiap pertarung ke kaos dipastikan akan terkena dampak dari PED era Soviet, hingga ada yang mempertanyakan dari nama belakang Usman yang memakai sebutan Nurmagomedov, di mana Conor baru-baru ini juga yang telah menuding secara sepihak bahwa Islam juga menggunakan steroid. Dari beberapa komentar ini merupakan jalan mereka untuk kembali memberikan tekanan kepada petarung Dagestan dan malah menyinggung tentang apa yang telah dituduhkan McGregor, yang dipastikan akan membuat petarung Irlandia itu kembali ke media untuk menyuarakan tentang kejadian ini. Sepupu dari legenda UFC Khabib Nurmagomedov, Usman Nurmagomedov, terakhir kali bertarung pada tanggal 7 Oktober lalu di Bellator 300 dengan mengalahkan Brent Primus dengan hasil keputusan bulat
Dan dari kemenangannya ini langsung membawa Usman ke final Grand Prix Bellator yang berhadiah sebesar $1 juta bagi pemenangnya. Namun dari skorsing yang diterimanya selama 6 bulan ke depan, akibat dari kegagalan tes narkobanya, status sebagai petarung yang telah memastikan diri untuk berposisi sebagai finalis malah menjadi pertanyaan besar. Apakah Grand Prix itu tetap akan dilangsungkan tanpa Usman Nurmagomedov? Karena dari skorsing selama 6 bulan ini, jelas akan membahayakan Usman sebagai finalis tersebut. Namun pernyataan resmi belum dikeluarkan oleh CEO Bellator Scott Coker atau dari perwakilan Bellator lainnya. Masalahnya adalah, sejak kemenangan terakhirnya di babak semifinal melawan Brent Primus, yang akhirnya dibatalkan dengan judul no contest. Akibat dari kegagalan tes narkoba ini, Brent Primus kembali memiliki opsi lainnya dari kesempatannya untuk memasuki Grand Prix. Meskipun pada pertarungan sebelumnya, petarung Amerika ini telah dikalahkan Usman. Dan dari apa yang telah kembali disampaikan Ariel Helwani yang meminta pernyataan dari Primus mengenai potensi ini, petarung itu pun menjelaskan kepada jurnalis MMA tersebut dengan mengatakan, "Hari ini aku diberitahu oleh Andy Foster bahwa lawanku dari Bellator 300 Usman Nurmagomedov dinyatakan positif menggunakan zat terlarang dan pertarungan sekarang dinyatakan sebagai no contest. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada CSIC dan Bellator yang telah bekerja sama untuk mempromosikan olahraga yang bersih. Aku berlatih keras di gym dan akan siap untuk kembali ke Grand Prix," kata Brent Primus kepada Ariel Helwani. Dengan opsi lainnya untuk pertarungan ulang antara Usman dan Primus yang dipastikan tidak akan masuk akal mengingat skorsing yang dikenakan kepada Usman memakan waktu yang cukup lama selama 6 bulan. Tampaknya Usman terpaksa harus merelakan Primus yang akhirnya akan tampil di babak final yang berhadiah $1 juta itu. Babak semifinal kedua antara Alexander Sabli dan Patrick Pitbull untuk menentukan calon lawan yang akan dihadapi Primus di babak final akan digelar pada tanggal 17 November yang akan datang di Bellator 301. Masih juga akan perlu dilihat apakah Bellator memang benar-benar menggantikan Primus atau masih juga mengirimkan Usman, yang notabene saat ini kecil kemungkinan untuk melanjutkan di babak final. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.